hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Madung yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufiknya sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita berkumpul dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya akan menyampaikan ada 5 susunan acara. Yang pertama, pengantar tujuan diskusi. Yang kedua, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Dan yang kelima, penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu agar acara nanti bisa berjalan dengan lancar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kegiatan ini, yaitu tujuan kegiatannya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dalam acara ini, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Di sini saya menggarisbawahi bahwa kita di sini nanti tidak mengganti visi yang ada di sekolah ini, tetapi kita nanti itu belajar bagaimana cara-caranya atau langkah-langkahnya membuat sebuah visi. Karena sekarang kita kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Yang dulunya visinya pasti belum kurikulum merdeka ya, kan, atau masih kurikulum lama. Jadi nanti kita itu bisa menyusun sebuah visi sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan Merdeka Belajar. Jadi di sini nanti ada tahapan-tahapannya bagaimana kita akan menyusun sebuah visi. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengutarakan pendapatnya, monggo di sini, boten usah sungkan, nggih, enggak apa-apa. Di sini kita sama-sama akan mencari visi atau cita-cita untuk memajukan sekolah SDN 2 Madung. Dari saya cukup, nanti akan dijelaskan sama Bu Cikma. Monggo Bu Cikma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Madung, Bapak Suhartono, serta teman-teman semuanya yang sangat saya sayangi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengajar praktek saya, Bu Fitri, yang sudah memberikan bimbingan selama ini dan kersorawuh nggih ngeten iki entenipun kahananipun sekolah SDN 2 Madung. Dan untuk teman-teman saya juga mengucapkan terima kasih juga Pak Har sudah meluangkan waktunya hari ini, siang ini, walaupun capek-capek setelah melaksanakan kegiatan yang bertubi-tubi dalam acara Agustus-an. Semoga amal baik panjenengan hari ini dicatat oleh Allah SWT dan dibalas oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi tentang
visi dan prakarsa perubahan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa nanti visi yang kita sepakati dan prakarsa perubahan yang kita sepakati itu tidak harus dirubah atau dijadikan praktek langsung visi kita dirubah, tidak seperti itu. Tapi ini hanya gambaran saja bagaimana kita cara menyusun visi ke depannya. Tujuan diskusi yang pertama, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti visi yang kita sepakati harus berpusat kepada murid. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, melalui diskusi, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta dapat menentukan program sekolah, dapat mendorong terwujudnya visi dengan tepat. Jadi nanti apabila kita sudah menyepakati visi, nanti kita membuat program-program yang sesuai dengan visi kita, yang dinamakan dengan prakarsa perubahan. Next. Untuk sebelum kita lanjut ke visi, ini kita melihat kartun coba Bernard. Ini nanti kita akan belajar kira-kira visi dari Bernard itu bagaimana dan usahanya apa saja. Dulu Pak Riz.
dari kita tadi melihat video tersebut. Tolong untuk teman-teman silakan. Monggo. Nah, biar aktif diskusinya. Monggo mic-nya. Kalau menurut saya usaha pantang menyerah untuk bisa mencapai ke suatu yang kita inginkan. Ya, tepuk tangan buat Miken. Ya, usaha pantang menyerah untuk apa? Mencapai sebuah impian. Ada yang menambahkan? Monggo. Monggo. Semangat, panas. Sedikit menambah, apabila kita terjatuh maka kita harus bangkit lagi dan berusaha lagi untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, tepuk tangan buat Bu Indi. Ya, betul. Iya, betul. Dari video tadi, Bernard mempunyai mimpi. Apakah mimpi Bernard? Dia ingin mencapai puncak es. Nah, Bernard tidak hanya diam saja, dibuktikan dengan dia membawa apa? Mencari-cari apa tadi? Mencari peralatan, ya, membawa peralatan. Dan di tengah jalan ternyata alatnya jatuh. Nah, Bernard berpikir bagaimana ini? Nah, dia mencari-cari kekuatan yang ada pada dirinya, pada diri Bernard untuk apa? Menggapai mimpinya. Akhirnya dia menggunakan cakaran dari tangan dan kakinya untuk mencapai puncak. Nah, itulah gambaran visi. Seperti itu, geng, ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan visi? Visi adalah sebuah gambaran yang jelas tentang masa depan yang ingin dicapai oleh individu atau organisasi. Visi memberikan arah dan tujuan, membantu motivasi dan menginspirasi untuk terus berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Dengan visi yang kuat, seseorang atau sebuah tim dapat lebih fokus, bersemangat dan berkomitmen untuk mewujudkan impian mereka. Visi juga berfungsi sebagai panduan dalam mengambil keputusan, memastikan setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Bahasa mudahnya, visi itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Nah, itu bahasa mudahnya seperti itu, atau impian yang kita capai agar kita dalam melakukan sesuatu hal bisa menjadi penyemangat, seperti itu. Lanjut. Nah, ini karena kita sebagai pendidik, kita berbicara tentang visi seorang pendidik. Entah nanti di rumah, monggo visi rumah tangga masing-masing, monggo. Karena ini bisa dipraktekkan juga untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini pertanyaan pematik. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa. Nah, ini ada pertanyaannya. Ini saya berikan contoh, hanya referensi jawaban, ya. Hanya referensi jawaban saja. Nih, imaji tentang murid di masa depan. Kalau saya memimpikan murid yang religius, bisa murid yang cerdas, murid yang berakhlak, murid yang belajar sesuai dengan bakat dan minatnya, dan murid yang berkarakter. Yang jelas untuk yang berkarakter
hari ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dekat dulu. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Setiap anak memiliki potensi, minat, bakat, serta kemampuannya masing-masing yang dimiliki sejak lahir. Tugas guru menuntun murid untuk menebalkan garis samar-samar serta menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi perlu diluruskan bahwa anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak sudah dibekali dengan sebuah apa? Sebuah apa, Bapak Ibu? Bakat dan minatnya masing-masing, tinggal kita gurunya menebalkan. Seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan penerapan pendidikan karakter, pembelajaran berpihak pada murid, lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk mengembangkan bakat, minat, dan menuntun budi pekerti yang luhur. Kita di sekolah ini yakin untuk mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila membutuhkan dukungan serta kolaborasi yang baik untuk guru, kepala sekolah, orang tua, serta masyarakat. Kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan budi pekerti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu referensi jawaban biar Bapak Ibu nggak bingung. Nah, untuk ini silakan nanti saya akan membagikan sticky note. Silakan Bapak Ibu catat. Ini nanti ada saya beri kertas 3, 1 kertas untuk 2 pertanyaan. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nanti yang sudah mohon untuk ditempelkan di papan tersebut. Nah, foto ya Pak? Nggih. Ada ya? Sudah ada satu itu. Apa ya? Satu dua pertanyaan. Ini dijawab. Sesuai impiannya panjenengan. Pertanyaannya namun itu toh. Pertanyaan itu 3. Satu kertas 2 sama tulis namun aku soalnya aku nek membacakan dia enggak benar. Aku nek membacakan dia enggak benar. Niki kan jauh tapi mboten mekinya. Tapi mboten kenal sedaya. Sekali sama isu proyek.
Tiket nopo langsung? Iya, ini tiket. Tulisannya Ini semua level. Karena sing pertama gitu. Ya. Nggih. Nggih, mungkin memang membaca di bidang gambar. Oke, Mbak. Lagi. Monggo. Isi 1, 2, 3-nya berjenengan. Urutannya 1, 2, 3. Bisa dibuat oh. Ini kan kok berpisah kok sudah aku. Jadi Ini untuk perwakilan untuk pertanyaan pertama, Pak Har. Monggo Pak Har. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Pak Har sesuai jawaban Ibu Bapak. Ini nomor tunggal no Pak Har. Terima kasih Bapak Ibu, saya akan memaparkan dari pertanyaan formatif yang pertama. Kita memimpikan murid-murid yang pertama kita harapkan memiliki budi pekerti yang luhur, kemudian berprestasi, lalu beriman dan bertakwa. Itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan ke hadapan panjenengan semua. Kurang lebih mohon maaf susah. Syukur Pak Har. Monggo untuk selanjutnya diwakili. Monggo Pak. Monggo Pak. Bisa membacakan di sini, nanti saya kira-kira tak ada yang sama, nanti saya simpulkan di sini kira-kira semuanya seperti itu. Harapkan yang seperti apa ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan formatif dari Bu Dewi, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jawaban saya adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga menjunjung nilai-nilai keagamaan yang dianutnya. Sedangkan profil pelajar Pancasila sendiri itu mengandung makna, di dalamnya juga ada sifat sidik yang artinya dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, bahwa
sifat pertama beliau adalah siddiq, artinya benar, jujur. Ya. Siswa itu harus jujur pada dirinya sendiri kalau dia itu belum bisa. Pertama, dia harus tahu bahwa dirinya itu butuh ilmu, itu jujur. Kemudian apa yang harus dilakukan itu tidak boleh mencontek. Itu pertama yang harus kita tanamkan pada siswa kita. Dia benar-benar mengakui bahwa dirinya tidak bisa, sehingga dia bisa menentukan usaha apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang ada pada dirinya. Seperti yang dicontohkan di filmnya Bu Dewi di awal tadi. Sinten mau Bernard tadi kan tahu bahwa dirinya punya kekurangan, alatnya jatuh, maka apa yang harus dia usahakan? Usaha itu harus dilakukan secara maksimal, dan itu harus diawali dengan kejujuran, seperti itu. Kemudian sifatnya kedua, siddiq, kemudian amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ketika seorang siswa itu sudah punya ilmu, maka dia harus punya sifat amanah. Jadi saya menginginkan siswa saya itu punya sifat amanah, artinya apa yang ia dapatkan itu bisa dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, itu amanah. Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh. Hubungannya adalah dengan interaksi yang sangat dibutuhkan oleh siswa yang lainnya. Artinya siswa belajar itu tidak belajar secara individu. Ibarat padi, ketika dia ditumbuk, maka gesekan antara satu padi dengan padi yang lainnya itulah yang menyebabkan seluruh padi berubah menjadi beras. Seperti itu. Jadi sifat tabligh menyampaikan ketika siswa itu sudah bisa, maka dia itu harus melakukan interaksi dengan teman yang lainnya. Dan itu saya menginginkan siswa yang aktif seperti itu. Jadi di dalam sebuah kelas ada interaksi, tidak hanya pinter di PDW, gambaran gitu. Saya menginginkan muridnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, fatonah, artinya cerdas. Kecerdasan itu bisa dicapai apabila siswa itu sudah melakukan tiga tahapan yang tadi saya sebutkan di dalam contoh sifat Rasul tadi itu. Dan itu alhamdulillah saya amati di profil pelajar Pancasila, ternyata itu merujuk ke sana. Dan saya suka dengan kurikulum Merdeka ini karena memang menerapkan sebuah cara yang memberi peluang kepada Bapak Ibu guru untuk memaksimalkan bakat siswa, kemudian bakat Bapak Ibu guru sendiri, kemudian apa yang perlu dilakukan pada bakat tersebut, itu semuanya terbuka di kurikulum Merdeka ini. Memang kurikulum Merdeka ini saya ambil lebih baik dari kurikulum yang sebelumnya. Kemudian masuk ke pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, saya yakin dan percaya bahwa murid kita adalah sosok pribadi yang memiliki bakat yang beragam. Apa yang mereka butuhkan tentunya setiap individu pasti berbeda. Apa yang perlu kita gali dari mereka, seorang guru harus mampu untuk memahami secara individual, bukan secara klasikal. Lalu kita menentukan bakat yang dominan pada suatu kelas itu apa, kemudian kita wujudkan dalam sebuah program, yakni bisa kita masukkan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan pelayanan pada peserta didik. Kita harus memberikan apa yang terbaik untuk mereka. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka punya kewajiban untuk belajar, dan kewajiban utama seorang murid adalah belajar dan mengasah kemampuannya untuk menuju kesuksesannya. Kita, warga di sekolah ini, yakin untuk bisa mengurus apa yang menjadi visi dan misi sekolah. Kita harus yakin bahwa apa yang akan kita ingin capai itu bisa tercapai. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai sebuah tujuan itu dibutuhkan usaha yang maksimal,
dibutuhkan usaha yang bersifat kontinuitas atau istiqomah dan dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Tentunya dalam hal ini kita membutuhkan kerjasama yang baik antar semua sivitas akademika. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus. Pak Yunus. Ini dari juga. Tepuk tangan Pak Yunus. Oke, ini saya rangkum ya untuk pendapat dari teman-teman. Kemungkinan ada yang sama, kemudian nanti akan kita sepakati menjadi visi bersama seperti itu. Memimpikan murid yang memiliki karakter sesuai profil Pancasila tadi, ya. Terus memiliki karakter religius, cerdas, berakhlak mulia. Ini sepertinya terangkum pada profil pelajar Pancasila, ya, sami. Terus memimpikan murid yang berakhlak, nah sama juga. Memimpikan murid yang berakhlak, mandiri, tanggung jawab, jujur dan berprestasi. Sudah terangkum juga di profil pelajar Pancasila. Memimpikan murid yang berakhlak mulia, sama lagi ya. Memimpikan murid yang sukses dan berakhlak yang baik, sama juga. Ya, sepertinya kita semua memimpikan murid yang berakhlak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu, guys. Sepakat, guys, semuanya, guys. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Visi yang sudah kita punya. Tuh, refleksi pertama. Untuk yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika ya, apa saja? Ini visi SDN 2 Mabung. Berprestasi, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa. Berprestasi, berbudi pekerti luhur, beriman dan bertakwa. Apakah sudah sesuai kira-kira dengan kodrat zaman, pendidikan kodrat zaman untuk era sekarang? Apakah perlu ditambahkan atau tidak kira-kira untuk menghadapi era yang seperti yang serba digital? Kira-kira perlu apa buatan ini? Perlu dibutuhkan Monggo Pak. Menurut saya isi kita ini perlu penambahan. Ya, walaupun bisa kita katakan selaras dengan apa yang ada sekarang ini, tapi itu perlu tambahan. Misalnya anak itu bisa dikatakan nanti kita mulai jujur, misalnya nanti terserah kita letakkan di mana itu kata jujur, kemudian bertanggung jawab, mandiri, atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan. Monggo tambah, barangkali ada tambahan. Kalau saya menambahkan jujur,
kemudian tadi bertanggung jawab dan mandiri. Barangkali ada penambahan dari Bapak Ibu, monggo disilakan. Monggo, Dari saya, terima kasih. ada yang mendapatkan teman-teman? Monggo. Jadi dia mendapatkan Bu. Cek. Terima kasih atas kesempatan yang kedua. Saya menambahkan karena visi itu adalah tadi yang saya pahami dari Firman tadi, apa yang ingin digapai, berarti di situ kalau ini visi sebuah lembaga, menurut saya perlu ditambahkan kata mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Kemudian saya setuju dengan Pak Har, ditambahkan kata jujur. Kenapa? Karena kejujuran saat ini sangat mahal dan sangat langka di negara kita utamanya. Kita tahu sendiri apa yang dikatakan kejujuran itu lebih banyak berlaku dalam formalitas, tapi tidak berlaku dalam kenyataan. Ya, lebih sering saya coba seperti itu. Jadi memang perlu kita sebagai lembaga pendidikan itu menerapkan kejujuran. Pendidikan mengenai kejujuran, pentingnya kejujuran, bahwa segala sesuatu itu harus dilandasi kejujuran. Tanpa kejujuran, ibarat ilmu itu tidak ada manfaatnya. Karena patokan utama negara itu menjadi negara yang baik, sukses, itu pasti berawal dari kejujuran. Termasuk dalam birokrasi sendiri, kita melihat ketika birokrasi itu tidak lagi menjunjung tinggi asas kejujuran, yang terjadi adalah lemahnya birokrasi, lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi itu sendiri. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Har. Jadi mewujudkan peserta didik yang jujur, mandiri, berprestasi. Jujur itu beda dengan budi pekerti luhur, apa sama kira-kira menurut teman-teman? Ya, bagian dari berbudi pekerti luhur itu, jujur itu bagian dari berbudi pekerti luhur. Apa perlu kita tekankan? Karena kan budi pekerti luhur itu sangat luas. Artinya pemaknaannya ketika baik, suka menolong, itu berarti budi pekerti luhur. Tapi kalau jujur itu kita bikin sendiri, artinya ada kejelasan. Ya, ada kejelasan, memang kita mengarah ke sana. Ada pendidikan yang mengarahkan pada inti kejujuran, bukan hanya sebagai formalitas, tapi juga sebagai sesuatu yang wajib kita laksanakan, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah berdaya saing. Ya, artinya di situ butuh kecerdasan, cerdas dan berdaya saing. Tentunya kata berdaya saing ini juga bermakna bahwa apa yang menjadi tuntutan zaman, kemajuan teknologi dan seterusnya itu sudah tercakup di dalam situ. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf bila ada beberapa. Sebagai referensi, ini kemarin saya membuat visi guru, yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, mandiri, inovatif, dan cakap teknologi. Ini sebagai referensi saja. Monggo nanti untuk yang kita sepakati yang mana? Karena dibuktikan di sekolah kita, nanti kan ini setelah kita membuat visi, kita harus membuat prakarsa perubahan. Seperti itu, program-programnya apa saja harus detail untuk menuju visi. Nah, kira-kira yang mudah untuk kita praktekkan yang bagaimana? Nah, ini
Sudah saya buatkannya. Mewujudkan apa nih berarti? Mewujudkan generasi peserta didik, peserta didik, mewujudkan peserta didik, kita kan kita murid impian ya, mewujudkan peserta didik. Kalau untuk berkarakter sesuai, Untuk yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila itu kan ada beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, terus bernalar kritis. Nah itu tidak perlu dituangkan dalam visi, ya, tidak perlu. Atau kita langsung berkarakter, mencakup semuanya. jujur juga masuk Berkarakter, itu bahasanya seperti itu. Kan dari tadi kesepakatan kita semuanya ini tadi kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah kita simpulkan kalau itu menjadi kata-kata sebuah kata karakter bagaimana? Kira-kira? Dan berarti mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa dulu diutamakan, yang beriman dan bertakwa, berkarakter, didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter. Ini untuk cakap teknologi kira-kira perlu dimasukkan buatan ini untuk berdaya saing tinggi, berdaya saing mau. kalau untuk SD berdaya saing itu lebih, maksudnya masih SD. Nopo berdaya saing seperti kalau sudah lanjutan itu nggih. Nopo nggih sing nedah niku nggih. Berwawasan global masuk cakap teknologi. Berarti berwawasan dan berwawasan global. Cuma kalau cakap teknologi kan semua orang bisa langsung Memahami. nah, gitu. Nggih. Kan masih luas. Nggih. Pripun iki? Monggo. Kita ambil yang berwawasan global atau cakap teknologi. Kalau saya lebih ke cakap teknologi. Nggih. Untuk yang lainnya? Monggo. Cakap teknologi. Oke. Nanti saya yang ini kita cari juga. Sini, sini. Bisa Pak Yudi, saya pengen mau. Pak Yudi, oh enggak. Ya. Jadi kesimpulan untuk visi kita bersama yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan berwawasan global. Pelan lagi Pak, sampaikan. Kesimpulan pada siang hari ini visi kita bersama adalah mewujudkan
mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter dan cakap teknologi. Seperti itu, nggih. Berdasarkan visi yang telah kita buat dan kita sepakati, mari kita mencoba membuat suatu prakarsa perubahan. Pendekatan yang kita lakukan atau yang kita pakai yaitu pendekatan inquiry apresiatif seperti Bernard tadi, ya, mencari kekuatan yang ada, mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kekuatan-kekuatan apa saja yang ada di sekolah kita untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, ini sekilas untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan manajemen perubahan kerja. Yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ini kira-kira untuk mewujudkan visi tersebut, perubahan yang kita sepakati. Kira-kira kita akan membuat suatu perubahan apa? Ini masih visi atau misinya? Sudah Pak, sudah visinya sudah disepakati. Sekarang tinggal programnya. Kira-kira yang sesuai dengan visi tadi. Untuk yang berkarakter dan beriman dan bertakwa sudah kita lakukan di sekolah kita SD. Monggo disampaikan dengan apa? Nanti untuk visi berprestasi masuk tidak tadi atau ditambahkan? Betul masuk. Ya nanti dia tetap ayo contoh kegiatan. Kalau menurut saya yang perlu kita rubah, yang perlu kita tambah itu yang cakap teknologi. Karena selama ini kan visi kita belum ke cakap teknologi. Untuk bisa membuat anak-anak cakap teknologi, sebaiknya kita mengadakan atau ya mengadakan les atau komputer. Nah, ekstra kurikuler komputer diutamakan untuk kelas tinggi yang kelas 4 dan 5 dan 6. Apalagi untuk lomba ke tingkat kecamatan itu sekarang semuanya sudah menggunakan IT, menggunakan laptop. Alangkah lebih baiknya jika anak-anak sudah dibekali hal tersebut. Yang lainnya monggo. Yang penambahan mungkin dari saya, karena saya sebagai guru pendidikan agama Islam, itu saya menyarankan itu untuk kita tingkatkan karakter religiusnya, karakter religius peserta didik dengan cara mungkin melalui pembiasaan keagamaan. Ya, selama ini kita sudah melakukan, akan tetapi akan jauh lebih baik lagi apabila kita tingkatkan, kita laksanakan lebih lagi karakter religiusnya peserta didik SD Dua Mabok. Terima kasih. Ini tadi kan visinya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Ya, kita
satu persatu. Jadi kalau misalnya ada beriman dan bertakwa, bagaimana caranya untuk mencapai beriman dan bertakwa? Artinya langkah-langkah apa, langkah konkret apa yang bisa untuk mendukung itu. Kalau saya yang hubungan dengan bertakwa itu tadi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini misi yang pertama, ya. Jadi kalau bisa satu persatu begitu, ya. Jadi diharapkan peserta didik beriman dan bertakwa. Nah, caranya untuk beriman dan bertakwa itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara seperti yang sudah kita lakukan. Kita mendatangkan guru ngaji, ya, dari kelas 1 dan kelas 2 itu kan diajar oleh guru masing-masing. Kemudian kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan dari kelas 6. Jadi untuk misinya itu meningkatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Cara untuk menyampaikan di situ yaitu kita mendatangkan guru ngaji, ya, dari masing-masing kelas untuk mengajar anak menambah, ya, ketakwaan dan keimanan itu, sehingga tidak hanya diajar oleh guru agama saja, ya, tapi juga diisi oleh guru yang lain, ya, sehingga volumenya itu nanti bisa bertambah banyak begitu. Ini yang pertama, ya. Jadi tadi misi yang selanjutnya berkarakter, ya. Nah, kalau berkarakter bagaimana cara mencapai itu, ya, maka diharapkan anak-anak memiliki perilaku sopan dan bertutur kata santun, ya. Dan atau nanti mungkin bisa ditambahkan jujur atau bagaimana, ya, yang relevan dengan hal tersebut. Kemudian, ya, kalau nanti ditambah dengan prestasi Bapak Ibu, ya, maka kita melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan inovatif. Itu kalau visinya ada berprestasi, ya. Terus sekarang misi selanjutnya anak cakap berteknologi. Barangkali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Niken, ya, anak-anak diberi ekstra kurikuler, ya, untuk berlatih komputer, ya, mengoperasikan komputer, ya. Jadi satu-satu dari visi itu, ya, kalau saya mengatakan visi itu tujuan, ya, yang mau dicapai. Nah, misi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Mekaten Bapak Ibu, matur nuwun, monggo dilaksanakan. Nanti begini, ya Bapak Ibu, suatu saat kita merumuskan visi-misi, ya, bersama-sama intern yang ada di SDN 2 Magung, ya. Suatu saat kita merumuskan, paling tidak kita sudah punya gambaran-gambaran, ya. Memang untuk visi dan misi ini disesuaikan dengan perkembangan zaman, ya Bapak Ibu. Ya, walaupun menurut saya misi-misi yang kita miliki ini sebenarnya, ya, sudah relevan, ya, tapi
apa kurang karena apa sekarang harus menguasai IT tadi ya. Teman-teman ya. Terima kasih. Saya menyambung dari Pak Har, bahwasanya sebuah misi itu harus diwujudkan dengan langkah melalui misi, ya. Termasuk apa tadi yang disinggung mengenai keagamaan. Sebenarnya penguatan keagamaan atau keyakinan dan ketakwaan atau keimanan dan ketakwaan itu sebenarnya menurut saya secara pribadi, kita semua adalah insan yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, karena negara kita mewajibkan semua warga negaranya itu dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Kita haruslah memiliki kepercayaan. Dalam hal ini tugas untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan tidak hanya, menurut saya, tidak hanya dibebankan pada guru ngaji ataupun guru agama, namun setiap guru harus mewujudkan kesadaran siswa akan keberadaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan, kita bicara Tuhan itu nyata. Apa yang terjadi pada diri kita, kalau dalam agama Islam, man arufa nafsahu arufa rabbahu. Siapa yang tahu, paham dengan dirinya, maka dia akan paham dengan Tuhannya. Yaitu yang perlu kita sadarkan pada siswa kita, bahwasanya apa yang sudah terencana, yakni rambut ada di kepala, telinga ada di samping, itu tidak mungkin serta-merta terjadi tanpa ada rencana yang sangat indah. Dan sesuatu yang direncanakan itu pasti ada yang merencanakan. Dan itu adalah kewajiban kita, bahwasanya sebagai insan yang beriman, kita juga wajib menularkan kesadaran mengenai keimanan dan ketakwaan itu. Artinya, kalau saya meyakini bahwasanya tugas seorang guru itu tidak hanya membuat siswanya pintar, tapi dia juga, para guru, beliau itu bertugas untuk mewujudkan kesadaran mengenai keimanan dan ketakwaan itu. Artinya kualitas keagamaan itu harus diwujudkan secara bersama-sama, bukan hanya tugas salah satu guru TPG atau guru yang bekerja di bidangnya. Karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban sebagai insan yang mendidik. Kita harus mewujudkan semua itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai teknologi. Kita kembali kepada pengertian teknologi. Teknologi itu apa? Teknologi adalah segala sesuatu yang membantu untuk mempermudah proses kehidupan manusia, itu adalah teknologi. Itu yang saya pahami. Jadi tidak hanya menyangkut komputer. Jadi komputer itu hanya salah satu. Saya tadi setuju dengan penelitian bahwasanya ada tambahan les komputer, itu termasuk salah satu. Tapi salah satu jendela untuk menuju teknologi memang iya komputer. Tapi sekarang komputer itu ada di HP, komputer itu ada di laptop, komputer itu ada di mana-mana. Sekarang semuanya menggunakan istilah AI, artificial intelligence, di mana AI itu sendiri adalah teknologi, alat yang membantu mempermudah kehidupan manusia, kan seperti itu. Sedangkan teknologi itu sendiri bukan hanya komputer kalau menurut saya. Jadi kita belajar bagaimana memantik ide siswa untuk mempermudah kehidupannya di dalam masyarakat, termasuk kita menerapkan di P5 misalkan. Siswa misalnya silakan kalian membuat alat yang bisa membantu di bidang pertanian atau alat yang bisa membantu di bidang pertukangan seperti itu. Misalkan anak diberi kebebasan untuk berkarya. Itu saya kira juga termasuk peningkatan di bidang teknologi. Seperti itu. Demikian dari kami, mungkin terlalu bertele-tele, mohon maaf. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Prakasa Perubahan. Ini kemarin saya membuat satu saja Prakasa Perubahan, yaitu meningkatkan karakter
religius peserta didik melalui pembiasaan keagamaan. Ini berkaitan dengan karakter religius. Untuk yang tadi berprestasi berarti kita nanti pembelajarannya yang harus dirubah. Ya, belajarnya kita sebagai seorang pendidik harus merubah pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpusat pada anak, bukan berpusat kepada guru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang berpihak pada murid, seperti itu. Untuk cakap teknologi bisa dengan dimasuki pada saat pembelajaran, kita kenalkan anak-anak dengan HP. Mungkin kalau tidak bisa dengan komputer karena kita tidak punya komputer banyak, bisa menggunakan HP dijadikan sumber belajar agar anak itu tahu bahwa HP itu ada fungsinya selain bermain. Nah, itu ada berapa persen anak itu di pikirannya bahwa HP itu bisa digunakan untuk belajar. Nah, itu tugas guru untuk mengenalkan siswa sebagai HP sebagai sumber belajar. Itu. Untuk yang usul dari Pak Har nanti sangat kami apresiasi karena mungkin visi kita itu sudah lama juga tidak pernah berganti. Ya, mengikuti kodrat zaman juga, seperti itu. Tapi tidak sembarang dirubah, terus setiap tahun. Karena kan kita belum tahu nanti hasilnya kita menerapkan visi ini, program seperti ini, kan itu butuh proses. Ya, berhasil tidaknya bagaimana kan kita belum tahu. Jadi tidak 1 tahun ganti visi. Alhamdulillah. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Alhamdulillah. Kita sudah di penghujung acara. Visi sudah kita sepakati, beberapa prakarsa perubahan juga sudah kita sepakati. Semoga kedepannya kita dapat tinggal mengeksekusi untuk mengganti visi tersebut sesuai dari usul Bapak Kepala Sekolah kita. Ya, ini juga sudah siap. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah aktif dan antusias mengikuti diskusi pada siang hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi kemarin saya melakukan pendampingan individu itu tidak seaktif ini. Dan ini saya akui jempol. Kemarin saya juga di SMP juga tidak seaktif ini. Di SD Kemadu kemarin juga seperti itu. Malah tidak ada yang aktif. Jadi cuma CGP-nya saja yang menyampaikan dan saya juga menyampaikan. Terus di Garu juga seperti itu, di Katerban ya, susah di Katerban. Dan di SMP itu kan juga banyak guru-gurunya. Tapi ya yang ikut cuma berapa? Cuma 10 orang. Padahal kan gurunya itu 40 lebih kan. Tapi tidak seaktif seperti sekarang. Jadi terima kasih. Sampai sedetailnya Pak Har tadi membahas satu persatu. Memang kita membahas visi itu memang harus satu persatu kalau itu ya. Membuat suatu kegiatannya itu memang kalau katanya Pak siapa Pak USB. Kemarin saya kan juga mendampingi kelompok bermain akreditasi kan. Ternyata di asesor itu kalau bisa itu setiap guru sebelum melakukan pembelajaran itu anak-anak diajak untuk menonton sebuah video atau bercerita tentang kejujuran. Maksudnya ya, memang kejujuran itu katanya Pak Yunus tadi sudah luntur. Maksudnya ya,
Saya baru kemarin itu waktu visitasi baru tahu, oh ternyata sebelum pembelajaran dimulai 5 menit atau 10 menit itu anak-anak diajarkan untuk bercerita tentang kejujuran, itu harus, dan itu nilainya sangat besar sekali, jadi tidak harus guru agama, tapi guru kelas juga harus memberikan contoh-contoh tentang kejujuran kepada anak. Memang sekarang banyak sekali anak-anak yang kurang untuk kejujurannya tadi. Untuk prakarsa perubahannya tadi nanti bisa diomongkan lagi untuk musyawarah Pak Hari. Dan untuk pembiasaan yang beriman bertakwa tadi sudah dilakukan juga di sini. Contohnya ada sholat duha juga. Sebelum pembelajaran dimulai ada Pembiasaan tadi, terus salam sapa. Berarti sampun wonten nggih. Terus yang untuk apa tadi Bu Hikmah? Cakap teknologi, betul. Apa yang disampaikan Pak Yunus tadi, cakap teknologi tidak harus teknologi laptop atau HP. Teknologi itu bisa digunakan, contohnya membuat suatu project nih. Project itu juga teknologi. Contohnya saya di TK, teknologi saya dulu juga berpikiran seperti Bapak Ibu. Oh, teknologi itu harus laptop, harus HP. Ternyata itu tidak. Barang yang digunakan untuk apa itu termasuk teknologi juga. Jadi Bapak Ibu itu diharapkan untuk lebih kreatif, inovatif untuk membuat suatu pembelajaran yang berasal dari aset yang katanya Bu Hikmah tadi, inquiry apresiatif. Itu berbasis aset yang ada di lingkungan kita, monggo digunakan untuk membuat suatu teknologi, digunakan untuk pembelajaran, tidak harus dengan menggunakan HP atau laptop atau komputer. Kalau kita berpikirannya seperti itu, nanti nggak maju-maju, nggak jalan-jalan gitu. Soalnya kan anak-anak juga ada yang belum punya laptop, belum punya HP juga. Bagaimana caranya guru nanti membuat suatu pembelajaran yang sesuai dengan cakap teknologi. Dan guru itu sekarang memang dituntut untuk cakap teknologi juga, mengenal tentang IT. Apalagi kalau bisa itu anak-anak diajak guru itu membuat seperti kayak ini, PPT seperti ini. Harus lebih kreatif. Sekarang di Canva banyak sekali, gitu. Kita tinggal masukkan kata-kata, di situ banyak sekali desainnya, banyak sekali. Kemarin saya sudah mempraktekkan kepada anak-anak, ternyata anak-anak lebih suka dengan menggunakan biasanya itu hanya menggunakan lembar kertas. Soalnya apa, guru-guru di sekolah saya juga seperti itu, guru-gurunya sama sepuh-sepuh, ya saya nggak mau, harus bisa menggunakan kegiatan seperti ini. Membuat game-game untuk anak-anak itu juga bisa kita lakukan seperti itu ya. Dan alhamdulillah hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Saya tidak panjang lebar karena waktunya juga sudah siang, waktunya ibu-ibu juga istirahat. Dan nanti terima kasih masukannya tadi Pak Yunus juga dan guru-guru semuanya. Saya acungi jempol. Terakhir saya pendampingan individu ini sangat aktif, semuanya ikut mau mengutarakan pendapatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.